Sebenarnya rivalitas tuh seru sih, Mo ya. Seru. Harus ada juga Harus tetap. Cuma balik lagi gimana nyikapin si rivalitas itu sendiri ya. Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pencinta sepak bola. Dari anak kecil hingga dewasa, bahkan perempuan menyukai sepak bola. Dengan banyak pencinta sepak bola di berbagai daerah, hal tersebut menjadikan terbentuknya basis-basis kelompok supporter dalam mendukung tim sepak bola daerahnya. Setiap klub sepak bola memiliki rivalitas. Hal tersebut menjadi adu gengsi klub-klub sepak bola untuk mencapai prestasi terbaiknya. Namun terdapat dampak negatif dari adanya rivalitas antar klub, yakni fanatisme kelompok supporter dalam mendukung tim sepak bola kebanggaannya mengakibatkan perseteruan di luar pertandingan, yang bahkan sangat disayangkan apabila terdapat korban dari perseteruan tersebut. Tak sedikit para supporter pun berseteru di media sosial seperti berkomentar kasar, mencaci, dan memaki. Berbagai cara sudah dilakukan beberapa pihak untuk mendamaikan perseteruan para supporter, namun sampai saat ini masih ada beberapa orang supporter yang belum memahami dan menerima perdamaian. Pandangan orang rivalitas supporter Indonesia sebenarnya itu udah bagus, keren. Nggak ngerti sepak bola Indonesia. Bola nggak ada rivalitas tuh nggak tidak akan menarik bagi penonton. rivalitas penting sih supaya emang lebih rame lah gitu sih lagatnya. Cuman ya emang kalau ketika udah anarkis sudah melebihi batas gitu. Sebenarnya fanatik itu menguntungkan klub, tapi akan jadi salah kalau fanatiknya itu berlebihan. Cuma hal itu ya menarik untuk untuk dilihat gitu. Dan gimana misalnya kita pergi ke stadion pada saat pertandingan dengan tim rival itu menyenangkan sekali gitu. Karena ada adrenalin di dalam diri gitu. Oh, saya harus menang, saya harus mendukung tim kebanggaan saya. Terutama orang-orang yang suka bola tuh itu menjadi bumbu gitu. Bagaimana dia melangkahkan kaki ke stadion untuk mendukung tim kesayangannya, itu menjadi bumbu dia gitu. Semangat dia untuk mendukung tim kebanggaannya. Rivalitas sama sepak bola itu emang nggak bisa dijauhkan lah, artinya nggak bisa dipisahkan. Itu udah keren. Cuman harusnya sebisa mungkin rivalitas di Indonesia itu bukan tercipta, lebih ke rivalitas yang sehat lah, kayak rivalitasnya cukup 90 menit lah, di luar kita ya bersahabat lagi gitulah. Pertama suka Persija sebenarnya dari apa ya? Pertama lihat match sih. Jadi waktu itu liga masih zaman ESL mungkin ya. Terus nonton, pas banget yang ditonton tuh Persija. Terus ngeliat dari permainannya waktu itu mungkin bagus ya Persija. Lihat pemain-pemain kayak BP, Ismet. Oh, jadi pengen ngikutin terus nih Persija. Sebenarnya ya kalau dibilang alasannya gimana ya? Ya gimana sih kalau suka sama cewek nggak ada alasan gitu. Kalau kebanggaan pun kayak gitu. Paling ya gitu dari first ini aja sih paling ya. First impressionnya apa ya? Ya kayak pertama lihat aja. Nggak ada alasan yang terlalu lebay gimana. Kalau kurang sih beda kayak Timo ya. Si Timo kayak tadi lihat karena permainan Persija pas lagi bagus awal nonton. Orang awal nonton Persib itu pas Persib lagi hancur-hancuran lah. Dan kenapa suka? Karena sama kayak kebanyakan bobotoh kali ya. Warisan yang diturunin turun-temurun dari orang tua. Dari dulu waktu kecil juga sering dicekokin buat nonton di rumah. Terus udah masuk SD nih, diajakin nonton ke stadion. Lama-lama jadi wah seru juga nih nonton, seru juga nih ke stadion. Akhirnya ya lama-lama secara natural jadi bobotoh. Gimana Nyong? Sebenarnya rivalitas tuh seru sih Mo ya. Seru. Harus ada juga Harus tetap.
Cuma balik lagi gimana nyikapin si rivalitas itu sendiri ya. Maksudnya kayak rivalitas ya udah cukup di 90 menit di stadion, saling ejek, saling cengin mah ya udahlah, wajar itu mah, seru-seruan doang. Selebihnya mah ya udah, harus ada batasannya lah. Jangan sampai ada niat pengen ngelukain atau apa. Gitu sih paling. Ya kalau dibilang rivalitas harus ada sih memang setuju sebenarnya. Cuma balik lagi ke batasan-batasan, betul. Biasanya kita ngelihat kiblat sepak bola kemana sih? Pasti berkacanya luar negeri. Luar negeri tuh sebatas rivalitas 90 menit. Kita belum tahu di dalamnya seperti apa sebenarnya. Yeah. Ya cuma mungkin kedewasaan di sana lebih lah ya. Itu yang mungkin kita juga harus beberapa contoh juga. Kalau luar negeri tuh seru. Selalu menyediakan supporter away, bubble match ya. Iya, kalau di sini masih susah. Tapi rivalitas tuh seru. Cuma ya tadi untuk menghilangkan nyawa seseorang harusnya tidak terjadi. Tuh. Ya, hanya sebatas mungkin adu chance. Kadang kalau adu chance juga orang banyak yang tersinggung, padahal kan ya memang itu apanya? Ikoniknya gitu, sebuah supporter tuh ada chance-nya lah, ada yel-yelnya. Itu sih yang nambah seru supporter. Simpelnya mah jadi supporter mah jangan baperan ya, Boy. Ya, simpelnya seperti itu. Kayak apa ya? Dulu juga kalau lagi bareng Persija, naon mana Persib, mana Persija, udah selesai. Gak pernah baper kayak gimana-gimana, walaupun tinggal di Bandung juga. Itu sih paling, rivalitas tetap harus ada. Kayaknya mah bakal terus ada ya. Baik lagi ke menanggapinya seperti apa. Cuma yang jangan sampai terjadi komentar yang menggiring opini nanti jadinya. Itu yang bahaya kan pasti kan yang menggiring opini ketika apalagi sekarang lagi diserukannya perdamaian lah ya. Perdamaian antar supporter. Jangan sampai ntar ada orang-orang yang menggiring opini, nanti orang-orang yang pemikirannya mungkin belum sampai ataupun masih kekanak-kanakan, mereka yang memulai nanti jadinya. Di antara seluruh supporter sekarang lagi coba untuk berdamai, berdampingan lah, agar bisa berdampingan di stadion, tapi ada oknum-oknum yang menggiring opini ini. Setuju sih, kayak si apa yang ada di media sosial susah buat dikontrol kok ya. Padahal emang awal-awal riak-riak dari perselisihan pasti awalnya banyaknya di media sosial. Pasti. Dan pecahnya di jalan juga kan. Ya. Tapi ya balik lagi susah dikontrol juga. Tergantung sebenarnya buat nyikapin itu mungkin harus ada edukasi juga gak sih Mo, dari misalnya orang yang punya power lebih, kalau enggak yang punya apa ya istilahnya, kalau yang mau menang lah ya mungkin ya. Iya, buat ke di bawah-bawahnya. Karena yang sering terjadi perselisihan sampai pecah kayak gitu tuh di level grassroots-nya juga kan. Mungkin edukasi sih harus ada. Kalau dibilang perdamaian sih setuju ya. Memang harus damai memang. Ya, kalau bisa dibalik lagi ke pertanyaan yang tadi yang kedua, rivalitas tetap harus ada. Tapi kalau perdamaian, kita memang harus berdamai lah. Ya maksudnya jangan sampai ada perang hanya karena sepak bola. Jadi maksudnya sepak bola benar sih untuk semua kalangan. Dari laki-laki, perempuan, dewasa, ataupun anak-anak. Itu harusnya semua orang bisa menikmati sepak bola sih. Jadi memang kalau perdamaian sih setuju. Kalau buat orang sih perdamaian jangan terlalu jauh dulu ngomongin perdamaian dengan rival. Lebih ke perdamaian sama diri sendiri dulu. Misalnya nih punya rasa dendam kayak misalnya diejekin nih. Kalau enggak misalnya ada dendam pernah kena usik atau gimana. Coba redamai sama diri sendiri dulu. Coba ya udahlah, yang udah kejadian udah gitu. Kita coba ulang lagi, kita coba
bikin dimensi yang baru lagi soal rivalitas. Mungkin pada akhirnya juga ketemu jalannya juga ke damai yang benar-benar sesungguhnya damai sama rival. Pertama ya itu harus damai dulu sama diri sendiri, selebihnya tinggal ngikutin alurnya sih. Kalau nggak gini dulu. Mungkin ada beberapa klub yang mempunyai fans klub tapi beda-beda namanya. Nah, biasanya yang ribut tuh mereka juga sering ribut di dalam stadion. Beda kubu, beda acuan, beda pendapat, ribut juga padahal mendukung tim yang sama. Nah, mungkin harus itu dulu, baru nanti perlahan-lahan ke faktor eksternal. Internal dulu sih. Yang tadi sempat disinggung Timo, bagus sih sebenarnya itu ya Mah. Emang harus kayak gitu, harus coba berani kayak gitu. Kemarin sempat dicoba juga kan waktu Persib ke Malang, akhirnya ngeberaniin diri buat away ke sana dan plus juga buat Panpel di Malang bisa ngasih kuota dan bisa ngejamin keamanan bobotoh yang ke sana juga patut diapresiasi. Yang memang harus kayak gitu. Gak usah gengsi lah dikawal polisi. Ya emang harus kayak gitu. Di luar juga kan ada beberapa yang kayak gitu. Seperti rival datang ke stadionnya rival dikawal sama polisi, ya sah-sah aja, wajar-wajar aja, gak usah gengsi juga. Dan emang harus kayak gitu. Lama-kelamaan juga ntar pasti biasa rival datang ke stadionnya lawan gitu. Dan sebaliknya lama-lama bakal kebiasa kayak gitu. Memang harus ada sih. Itu warna sepak bola kalau seru tuh memang ada yang away. Kerasa lah kalau misalkan kalian mendukung tim menang di away. Ya. Pagi di kandang rival ya. Euforianya pasti wah beda gitu. Tetap harus ada sih. Jadi dicoba untuk mendampingkan supporter tuh harus. Nanti kelamaan juga pasti kebiasa. Gesekan sedikit juga wajar. Hal yang wajar. Cuma kesiapannya ntar juga mereka pasti yang di atas pasti akan memikirkan lah bagaimana keamanan supporter yang datang away. Kan pasti kuotanya paling 10% paling 5-10%. Ntar juga Panpel pasti ya memikirkan lah. Itu sih. Patut dicoba. Ya, memang harus dicoba kayak semua unsur perdamaian supporter, ya kan berarti kan hal baik ya, hal yang baik. Ya kalau nggak dicoba nggak tahu sih sebenarnya. Nah, itu sebenarnya. Nah, dibilang efektif atau enggaknya harus dicoba dulu. Apa yang paling efektif? Karena kalau saya bukan fans klub yang terjun terlalu dalam sih di dalam mendukung sebuah tim ya, apalagi sampai tahu kedalaman dari manajemen ataupun fans klub. Cuma mendengar isunya sebenarnya yang di atas tuh mereka akur-akur aja. Kayak kemarin timnas main 2 kali dari Bandung ada yang ke Jakarta, dan mereka tuh berdampingan biasa aja sebenarnya. Jadi untuk seperti apa perdamaian harus dicoba dulu, karena setahu saya yang di atas juga fine aja gitu. Ini lini mana yang bermasalah tuh harus dicari tahu dulu. Kalau menurut Inyong gimana, Nyong? Menurut orang sih gimana efektifnya buat perdamaian masih ngawang juga sih ya sebenarnya. Tapi ngelihat akhir-akhir kemarin di media sosial cukup senang juga sih, kayak mulai ada tanda-tanda perdamaian. Udah mulai ngumpul-ngumpul, yang di Bandung The Jack bisa ngumpul, yang di Jogja, Solo, Sleman bisa ngumpul juga. Jadi memang dari tiap kota pun sekarang lagi menyerukannya perdamaian kan, supporter perdamaian. Mereka buat acara yang mengundang tim rival atau semua fans club di Indonesia ya.
patut diacungi jempol lah, patut dicoba gagasannya, ide-idenya harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Atau bahkan bener yang kata tadi, undang supporter, ngasih kuota supporter rival ke pas pertandingan kandang bisa jadi efektif juga mungkin. Iya. Soalnya kayak contoh akhir-akhir ini yang Persib ke Malang. Setelah itu ngeliat di sosial media komentar-komentar dari Aremania, dari Bobotoh, ya kelihatannya hangat banget gitu. Mungkin itu juga bisa jadi efektif gitu kalau dicoba. Ya. Coba dulu. Boleh duluan. Oh, boleh. Dari orang sih, buat supporter rival mah, ya, mari tetap jaga rivalitasnya gitu ya. Harus ada, bener, harus ada. Tapi ya, marilah kita masuk ke era rivalitas baru dengan dimensi yang kita definisi ulang lagi. Gak ada lagi kayak bunuh-bunuhan lah, gak usah ada lagi serang-serangan lah. Ya udah gitu, saling ejek, saling ceng-cengan mah ya udah, tapi jangan baper. Gitu aja sih. Kayak misalnya, reject anjing. Ketawa kan, gak baper. Intinya jangan baper. Gitu. Kalau buat ya teman-teman Bobotoh ya, ya benar sih, tetap kita masuk ke perdamaian, kita mulai lagi rivalitas ini yang lebih dewasa. Nah, apa ya, ajakannya kayak yuk setribun lagi kan dulu pernah setribun lagi iya, kan? Pernah setribun. Iya. Persib setribun terakhir sama The Jack tuh 2013 loh di Sleman. Walaupun Itu ribut ya. Tetap ribut kan waktu itu Ribut. Ya. Tapi ya itulah pesannya. Ayo kita satu tribun lagi, kayak seru gitu. Seru. Kalau misalkan satu tribun lagi. Ya, walaupun pasti ada gesekan kecil-kecil mah ya wajar ya. Wajar. Jadi selama jadi supporter Persija sebenarnya saya belum pernah masuk ke stadion mendukung Persija. Teman-teman di Bandung ayo stadion. Gak ada pikiran negatif, cuma apa ya? Ragu akan keamanan, bukannya menjudge gak akan selamat, tapi ragu gitu. Logat Sunda main di Bandung, tapi dukungnya Persija. Yeah. Sama pun teman-teman di Jakarta, ayo nonton Persija, Persib, pasti diajak pas lawan Persib. Dukungnya Persija, tapi logatnya Sunda. Ada kekhawatiran gitu. Yeah. Nah, jadi kan kalau udah satu tribun enak gitu. Ya ada kekhawatiran lagi. Makanya. Dia lebih tenang. Lebih tenang. Jadi gitu sih sebenarnya, jangan baperan sebenarnya. Setuju. Kalau dibilang setuju, sangat setuju sebenarnya untuk berdamai. Ya dukung klub bola, boleh lah fanatik, cuma ya kita harus juga memikirkan orang lain gitu, penonton lain, keselamatannya lah, yang jauh-jauh datang away, mikirin orang tuanya lah, nungguin anaknya di rumah yang nonton, nungguin keluarganya, jangan egois sendiri lah istilahnya. Jadi supporter ya harus mementingkan, harus mengerti juga ada hak orang lain gitu yang mereka patut dapatkan ya. Mereka contohnya kayak mereka masih punya kehidupan ya, kita harus hargai. Setuju sih, karena seru aja gitu kalau bisa away kemana aja, nggak ada pantangan away ke stadion mana gitu. Seru aja. Dan orang pengen juga sih nonton Persib di JIS, seru aja. Sebenarnya pengennya tuh bukan cuma di stadionnya. Jadi kalau misalkan memang supporternya sudah damai, di perjalanan pun mungkin kita akan aman. Sebenarnya kan faktor di perjalanan pun kan kita nggak ada yang ngawal dari kota A ke B. Nah itu padahal kan yang rawan juga. Iya, dan itu malah yang sering kejadian kayak gitu. Pas lagi jalan, kalau nggak malah kejadian, misalnya contoh Bobotoh di Jack, malah kejadiannya sering juga kejadian di perbatasan itu, malah nggak ada match, bisa ribut kan. Nah, itu. Waktu di jalan, ketemu gontok-gontokan kayak gitu, aneh juga padahal. Bahkan misalkan tim A mau ke tim B yang bukan rival, tapi melewati kota rival. Di situ nanti kena lagi. Nah itu sebenarnya. Nanti kan jangka panjangnya ke sana kan.
amannya. Bisa ya Tenang lah ya. damai ya, setuju lah, setuju. Jadi ngerasa aman juga mau kemana-mana.